Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira. Wa qala aidan, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Al-ayah. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para asatid ingkang kula hormati, Bapak Istibanon selaku Kepala Desa Talang Jawa yang saya hormati, terima kasih Pak, acara ini sangat meriah ini. Ibu anggota DPRD Lampung Selatan yang masih grace, masih kinyis karena baru minggu-minggu ini dilantik Bu ya, Ibu Hajah Rusdianti yang kita hormati, kita muliakan. Mudah-mudahan nanti bisa membawa perubahan masyarakat Talang Jawa khususnya ke arah yang lebih baik yang kita hormati. Sepakat Bu? Para tokoh di sini hadir, saudara tua saya Pak Gayat, Pak Asmoro, saya agak pangling tadi, Bu Komariah, dan senior saya, bintang di balik kesuksesan ini, Bu Hajah Fatimah. Karena saya kemarin tahu bahwa yang nyiapin tempat ini, yang bersihin toilet itu Bu Fatimah Pak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah menyiapkan acara kita ini mendapat pahala yang melimpah. Amin. Dan tentunya kepada seluruh jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tanpa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Untuk ucapan mukodimah saya sudahi saja Pak. Jadi saya nitip, sudah saya wakilkan ke bapak-bapak tadi. Saya akan langsung masuk kepada niat saya ke sini Pak Banon. Di samping merajut silaturahim, saya juga diminta sedikit memberikan pencerahan terkait dengan peringatan Maulid Nabi. Ada satu yang saya agak kecewa, tapi bukan karena saya apa ya. Biasanya kalau ke sini pasukan Banser nyambut saya nih Pak Banon. Ini nggak kelihatan nih. Nanti salam takdim untuk kawan-kawan Banser. Tetap jaga kekompakan, jaga negara ini tetap berdaulat ya. Amin. Bapak Ibu, ini cuacanya cerah ini Pak. Insya Allah sampai menjelang maghrib. Sampean, saya mau balik. Jadi ketika bicara Maulid Nabi Pak Bu, itu kaum muslimin terbagi menjadi tiga Pak. Ini langsung ngaji saja saya. Satu, ada yang memperingati Maulid Nabi ala Ibnu Abbas dan sahabat Hamzah. Satu. Yang kedua, ada yang memperingati Maulid Nabi mengikuti
ala Abu Talib. Nah, yang ketiga, Anda yang memperingati Maulid Nabi mengikuti jejak Abu Jahal. Nah, jangan kaget dulu ya. Siapa orang-orang ini? Sedikit membuka sejarah Bapak Ibu. Rasulullah itu cucunya Abdul Muthalib, anaknya Abdullah. Abdul Muthalib itu punya anak jumlahnya 16 Pak. Tapi istrinya lebih dari satu. Yang laki 10, yang perempuan 6. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal tak kasih door prize. Ini minuman untuk yang bisa menjawab. Bukan, kalau minuman udah di depan Ustadz ini berkah biasanya. Amin. Ya, pokoknya dari tim hadarah boleh menjawab, ibu bisa menjawab. Yang hafal 16 anaknya Abdul Muthalib ada? Walah, masa nggak hafal? Fatimah? Ya, oke nyerah. Ya udah nggak jadi nih. Kalau ada yang hafal tak tambah satu Pokari set. Ah ini. Dan ini berkah ini minuman ini. Jadi Abdul Muthalib itu Pak Bu, anaknya yang pertama namanya Al Abbas. Sinten? Kaping kalih Hamzah. Kaping 3 Abdullah yang nanti menjadi bapaknya Rasulullah. Yang keempat Abu Talib. Yang kelima Zubair. Yang keenam Al-Harits. Yang ketujuh Al-Hazl. Yang kedelapan Al-Muqawwim. Yang kesembilan Al-Dhirar. Yang terakhir Abu Jahal atau sering disebut Abul Uzzah. Jadi Abu Jahal itu pamannya Rasulullah. Walaupun gedengnya terhadap Nabi, tapi itu pamannya Pak. Anak laki terakhir. Itu 10 anak yang laki. Lah yang perempuan 1 Sofiyah. Kalau ada yang namanya Sofiyah. 2 Ummul Hakim binti Baiza atau Al-Baiza. Yang ketiga Atikah. Yang keempat siapa ini? Muaimah. Ibu berhak mendapatkan Bu. Yakin. Jarang yang bisa. Ya, Muaimah. Ya Allah. Terima sama. Yang ke-9, yang ke-5. Ayo. Kelima. Masa nggak tahu? Tinggal 2 ini. Masya Allah. Siapa? Marwah. Tapi itu nomor 6. Siapa yang jawab Marwah tadi? Sibuk maju. Aduh, Masya Allah. Tuh Pak Kades. Marwah. Ini nomor 6. Tapi nggak apa-apa. Ini berkah lagi nih. Bismillah. Tinggal 1. Tinggal 1. Ayo. Siapa? Kok ditambah? Mau tinggal 1 kok ditambah? Tinggal 1. Barra. Ibu berhak mendapatkan. Masya Allah. Jarang saya Pak Bu menemukan jamaah, barakallah ya, menemukan jamaah yang hafal. Itu dalam? Oh, bukan Google. Masya Allah. Memang nggak bisa dipungkiri. Ini termasuk cerdas. Punya HP tapi bermanfaat. Selamat Bu ya. Jadi betul, jangan hanya bukain yang nggak penting kan? Iya, bagus tuh. Enggak, kenapa nggak dari tadi Bu? Bukanya agak lama. Ini yang nggak punya kuota kerjutan itu. Baik. Jadi kembali ke masalah sejarah. Lah dari 10 anak-anak Abdul Muthalib itu Pak Bu, ada yang
nanti mendukung Rasulullah, ada yang tidak mendukung tetapi diem, ada yang memusuhi. Ya? Nah, sapa sing, tapi pada dasarnya semuanya bahagia, Pak. Lahirnya Kanjeng Nabi itu semua disambut dengan sukacita oleh ke-9 anak Abdul Muthalib. Lu katanya 10. Iya, Wong Abdullah udah meninggal ketika itu. Sampai pengukuhan namanya, tasmiyahnya di Ka'bah oleh kakeknya langsung, Abdul Muthalib. Semuanya seneng maulid itu. Abu Jahal ya seneng, Abu Talib ya seneng. Tapi dari 10 paman Rasulullah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang senang menyambut kelahiran Nabi, semuanya senang. Tapi setelah Nabi menjadi Rasul, nanti ada yang tetap mendukung Nabi, membela Nabi, seperti Al-Abbas dan Hamzah. Ini kelompok yang mendukung Nabi. Lah, kelompok kedua yang tidak memusuhi Nabi, ya, tapi juga tidak mendukung Nabi, Pak. Pokoknya moderat lah bahasa sekarang. Terserah Muhammad, sak senengmu. Nabi dibela, Nabi dijaga. Bahkan kalau ada orang kafir Quraisy ingin mencelakakan Nabi, dia maju. Siapa itu? Abu Talib. Nanti ada orang itu habis peringatan Maulid Nabi, seneng peringatan, tapi kayak Abu Talib. Apa Abu Talib? Biasa-biasa saja. Ini masih mending. Lah sing nomor 3 ada yang mewakili Abu Jahal, seneng muludan, seneng maulidan, tapi memusuhi ajaran Rasulullah. Dato' simpul mengatakan, maulid ini ada orang yang senang merayakan dan senang memperjuangkan ajaran Rasulullah. Ini rombongan sinten mau? Hamzah dan Abbas. Ada juga kelompok umat Islam senang maulidan, tapi nggak ada perubahan. Padha wae. Ini rombongan Abu Talib. Masih mending nih. Asing parah nomor 3. Seneng muludan, tapi karo ajarane Kanjeng Nabi gedeng tidak suka. Panjenengan mang milih dewe-dewe kelasnya siapa, kelompoknya siapa. Mau menjadi kelompoknya Hamzah dan Ibnu Abbas, monggo, kising paling apik. Mau mengikuti Abu Talib, silahkan, hak panjenengan. Bahkan ingin mengikuti Abu Jahal, monggo, tapi resiko ditanggung sendiri. Nah, saya mengajak peringatan hari ini mengikuti jejak paman Nabi Hamzah dan Abbas atau Al-Abbas, yaitu setelah kita memperingati harus ada kebaikan-kebaikan yang menyusul. Setuju badan kira-kira? Setuju. Pun niki tunggal perangan, Pak. Sudut pandang orang-orang Islam yang memperingati Maulid. Kaping kalih, sapa sing iso jawab, masih ada door prize. Nah, minuman mineral mereknya Celuk. Apa ini? Celuk. Ibu boleh menjawab, dan ibu harus kalahkan itu. Yang duduk di kursi ini belum pinter-pinter itu. Kalau saya tanya ini ya, gini yo kena ngopo? Nah, kenapa sih kok kula jenengan sami ini perasaan begitu dekat dengan Nabi, bela Nabi? Kenal enggak kan kita? Ada yang kenal dengan Nabi? Ada yang punya fotonya Nabi? Tapi kok koyo ya jenengan. Ayo.
Ayo coba, nanti termasuk anggota DPR jawab boleh. Kenapa wong Islam ini kok begitu yakin bahwa Nabi itu pernah ada, mencintai Nabi, bahkan kalau Nabi kita itu dihina orang kita siap marah, kan nggak gitu? Dan kita kok kayaknya deket, kenal enggak kita Pak? Kok manut gitu loh? Nah kalau ada orang kita ikuti, orangnya jelas kayak Pak Istibanon, jelas orangnya ada, karyanya ada, wajar panjenengan Bu kenal pisan. Lah ini Nabi nggak kenal kita, hidupnya 1500 tahun kepungkur, kok jenengan sok-sokan yakin Bu Fatimah? Karena Nabi Muhammad Rasul Allah. Pengen hadiah nggak? Nih tak kasih ini minuman kiai ini berkah. Ini kalau diminum setelah sholat malam, insya Allah sehat. Amin. Makasih. Awet muda, asal duitnya oke. Bener, Ibu, Bapak. Kulo jenengan sami itu walaupun hidupnya jauh dari masa Rasulullah, tidak kenal, nggak punya fotonya, paling-paling yang pernah tidak haji, umroh, bisa ziarah di makam Nabi. Itu karena Nabi kita itu pilihan Allah. Pilihan sinten? Allah. Kira-kira Bu, menawi pilihan Allah menika salah atau luput? Betul atau salah? Yakin? Kenapa? Yang milih Allah. Dan kalau pilihan Allah ini mau salah, langsung diingatkan oleh Allah. Makanya kita yakin kalau pilihan Allah mesti dijamin benar, mesti lurus. Ning nek pilihan menungso belum tentu benar, belum tentu lurus. Nanti kalau rodok nyenggol-nyenggol Bu Hajah, jangan tersinggung Bu Hajah ya. Karena urusan pilihan ini ya. Aten deh. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita bela, kita cintai, kita ikuti ajarannya karena beliau itu utusan Allah, pilihan Allah. Sing milih itu Gusti Allah gitu. Dari mana Pak Sutino tahu? Lu ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kan saben-saben pengaosan maulid ayat ini rata-rata dibaca supaya meyakinkan jenengan kabeh, warga Lebong Sari, warga Talang Jawa, warga Puji Rahayu, ngerti ya sing tok pengeti iki menungso insan Allah pilihane Gusti Allah, dijamin 100% bener. Ngoten mila ampun ragu. Tapi masalahipun apa setiap orang yang dijelaskan begini kemudian langsung derek Kanjeng Nabi? Lah, tidak. Hanya 3 kelompok manusia yang bisa mengikuti Rasulullah. 1, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liyane ora iso. Yang sanggup mencintai Nabi, mengikuti Nabi, memperjuangkan dakwah Nabi. 1, hanya orang-orang yang yakin akan perjumpaannya dengan Allah. Yang kedua, orang-orang yang yakin akan hari akhir. 3, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Lintunipun selainnya tidak ngaruh Pak, walaupun pengetan maulid. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang 3 kelompok manusia ini. Amin ya robbal alamin. Ini pilihan Allah, mesti benar, mesti tepat.
nek arak salah langsung dibenerke. Sapa sing benerke? Sing milih Allah Subhanahu wa taala. Beda nek pilihan menungso. Nah, nyun sewu Bu Haji, aja kesinggung ya Bu. Pilihan menungso itu kadang iso bener, kadang iso salah. Betul? Kadang sekarang jujur, besoknya kok korupsi toh Bu, aja seru-seru toh Bu. Raina, ya. Kadang awalnya baik, akhirnya tidak baik. Berat loh Bu Haji. Bener pilihan menungso niku. Contohnya saya ini gak contoh sing nyata mawon. Saya itu kenapa tuh anggar ceramah neng Talang Jawa kok minta dijemput? Ini bukan ngadi-adi Bu, saya ini Pak Banon. Saya ngebayangin dalam Talang Jawa itu dari zaman Hong sampai Heng, istiqomah banget. Istiqomah banget. Saya kalau udah pulang dari sini bawa mobil, ya eneng sing skrupe longgar, eneng sing engsele lepas, waduh. Dia urung ceramah wis mengkis-mengkis saya Pak. Makanya sering hati-hati karo Kang Dayat. Aku gelem yang Lebung Sari jemputin ya, wis tak jemput nganggo Fortuner, enak saya. Ini tadi pakai Avanza. Bukan karena apa? Kok dalan mau sepeda saja ora dadi dadi. Nah ini mudah-mudahan ada anggota dewan baru besok menjadi berubah. Berat. Betul itu. Neng ojo ingkar janji. Bab nyuwun sewu Bu. Rakyat niki mau kadang-kadang nggo alamat. Nek akhirnya milih kan api-api to. Dosowan teng jenengan ta niku. Kula tiyang sae, kula pengen nyalon mang dukung, kayak niki nggo kenang-kenangan tak naik kerudung ngoten ta niku. Nah, ora nyinggung iki. Batal nyoto. Ate masuk sing kudune abang-abang lak sing riko ta niku. Sing kuning, sing ijo, sing biru ngoten to. Karo 20.000 kan niku. Alah wis ngerti. Wis ngerti. Mula sakniki menawi wonten ontran-ontran BBM nggak usah pada menggerutu. Kira-kira enten mboten Pak Banon BBM, bahan bakar minyak muda. Sami ya? Sami. BBM muda, nggak usah risuk. Kehidupan masyarakat sulit, nggak usah risuk. Ojo nyalahke anggota DPR. Ojo nyalahke Pak Menteri nih. Kenapa? Itu cuma pilihan manusia. Ini ngono-ngono ampun nekat Bu. Nggih. Nek wis salah dielekke mang manut. Sak niki wis ngerti salah dielekke ora manut to niku. Nggih. Sing salah sapa janjane? Ayo sing salah sapa sekarang? Jenengan dhewe. Lah ya urung dadi wis sampeyan tomok kudunge karo duwite. Betul ora? Lah nggih. Engko nek ditagih, lho kan dulu sudah dikasih. Nah ini. Mula nemen-nemen banget, Bu. Engko nek wong-wong do nyalon ngoten lak do api-api ta niku. Tapi kenapa ya? Kita punya wakil di sana tapi kok urusan minyak saja kacau kan? Bahan bakar minyak naik. Kan ngoten. Singkatan apa BBM niku, Bu? Tergantung siapa sing ngomong. Nek sing ngomong pegawai Pertamina, BBM itu bahan bakar minyak. Nek sing ngendika pegawai Pertamina. Nek sing ngendika wong-wong sugih, para pejabat, anggota DPR, BBM itu singkatan baik-baik mawon, biasa-biasa mawon. Walaupun naik 3-4 ribu nggak terasa. Kenapa? Mereka sudah ada jatah anggaran untuk ngisi minyak. Maka BBM kalau menurut orang kaya baik-baik saja, biasa-biasa mawon. Benten melih kanggone tukang eceran. BBM itu bolak-balik mundak. Pingi semene bulan depan mundak meneh, bolak-balik mundak. Kanggone sinten niku?
pedagang eceran. Lah nggone wong miskin kados kita ini BBM napa? Ana telu, Bu. Budrek, bunet, mumet. Iya BBM. Lah mikir kayak ngene kan budrek kita, Pak. Bunet atine, mumet sirah. Malah ada BBM itu bapak punya, Mas. Nah, ini juga BBM juga. Bapak, Bu. Ini jawabannya Kiai Bantul kan hancur kan. Ada lagi bapak belur, Mak. Nah, itu juga BBM. Jenengan termasuk sing pundi? Sing terakhir niki. Padha. Tapi kanggone wong iman kados kula jenengan sami nggak usah sampai stres gara-gara BBM. Sing penting ngerti kuncine. Kalau sekarang terjadi bahan bakar minyak naik, bolak-balik mundak, itu lawannya yang nganggo BBM, Pak. Penangkalnya pakai BBM. Napa niku? 1. Berdoa sing kenceng. 2. Berikhtiar sing kenceng. Lah M-nya memasrahkan diri kepada Allah. Didongake Bu Hajah Terus Dianti, ya Allah mudah-mudahan Bu Haji diberi amanah. Aja dimarahi gitu, didongake sing apik. Mudah-mudahan setelah jadi anggota DPR ora lali karo rakyat. Aja dionyo-onyo, Bu. Jadi lawannya juga pakai BBM. Napa mau? Berdoa. Yang kedua berusaha. Terus memasrahkan diri. Uang Islam niku. Daripada jenengan mumet, bunet, budrek, mumet, lah ujung-ujungnya malah loro. Nek wis loro, kembangi loro, mati. Masa koro-koro BBM sampean mati kan? Alangkah rugi amat. Ampun sampai stres gara-gara mikirin BBM. Lah pripun to Pak? Kula niku nggih pun berdoa, pun berikhtiar, pun memasrahkan diri kepada Allah, tapi kok isih mumet to Pak? Lah sampean nggak mudeng unsur-unsurnya? Ya. Aja ngomong cukup donga, ikhtiar, masrah enggak, ada unsurnya. Napa unsur BBM niku? 1 solar. Napa solar? Salat harus lebih rajin. Ketemu buatan kira-kira. Jadi obate bunek, budrek, mumet, bapak punya, bapak belur itu nganggo sholat. Napa solar mau? Sholat harus lebih rajin. Paling tidak sholat 5 waktu sehari semalam 5 kali. Jangan 5 hari sekali. Kan meh podo itu 5 kali sehari dengan 5 hari sekali podo betul. Nah, itu yang benar minimal 5 kali sehari. Perlu mantap ditambah sholat sunnah. Duhane dirawat, tahajute diopeni, rawatipe dijogo. Jadi orang Islam itu jangan gampang gitu loh. Ini ujian bagi kita. Hidupin solar sekarang. Sholat harus lebih rajin. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa 'alal birr. Nanti dibaca surah Al-Baqarah. Dan dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, berarti berjamaah. Ketimbang kula jenengan sami stres mikiri kahanan, pun konsepnya yang bapak-bapak ini Pak berjamaah Pak sholatnya Pak.
Nggak akan rampung masalah ini hanya dengan diwakili Bu anggota DPR. Demi Allah nggak akan rampung. Jangan terlalu yakin, nggak akan selesai. Yang menguasai hidup ini Allah Ta'ala, maka biar Allah menjaga kita, Allah diserawungi. Biar caranya nyerawungi melalui sholat. Bahkan ketika kita sedang diuji BBM naik, ayatnya datang, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Surat nopo? Surprise. Surat nopo? Alah dadi Islam wong puluhan tahun kaya ora hafal Al-Baqarah 153, Bu. Oh, telat buka Google. Nggak apa-apa. Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai cara minta pertolongan kepada Allah. Ini ajaran Rasulullah, Pak. Lah apa hasilnya pengetan maulid kalau sholatnya tidak rajin? Jadi ada masalah, ada solusi, ada problem, ada jalan keluar. Jalan keluar pertama namanya sholat. Direngengin, sholat harus lebih rajin. Ojo mung sing wajib, tapi termasuk sing sunnah. Sampeyan gedor pintu langit sepertiga malam. Demi Allah Pak Bu, semuanya akan diurai oleh Allah. Dari mana Pak Sutino tahu? Buka surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang benar-benar takwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan kalian dari jalan kesulitan, dan Allah akan memberikan kepadamu rezeki dari jalan yang tidak diduga.